bab lingkaran. Maaf Bu, Ya apa? tadi Amanda baru bisa dihubungin, katanya wifi-nya mati dari biologi. Oke, ya udah. Makasih Bu. Kita nunggu. Oke, Dava, terima kasih juga. Kalian buka modul kalian ada di GCR ya. Bisa dibuka modulnya. Nah, sekarang saya share ini PPT. Lah saya ada di kertas Bu modulnya. Hah? Lah saya ada di kertas Bu Ya modulnya. kan kamu beda. Oh iya. Kamu emang James mah beda deh. Kamu kertasnya juga kertasnya kakak angkatan kalian, iya kan? Enggak Bu. Oh, kamu nyatet sendiri. Ya udah. Oke. Nanti di bab lingkaran itu kita akan membahas 3 ini ya, sebenarnya enggak 3 juga sih posisi. Ini ada titik juga ya. Titik dan garis terhadap lingkaran itu enggak terlalu besar. Jadi ini nanti saya tempelkan di persamaan lingkaran gitu ya. Jadi dua sebabnya adalah persamaan lingkaran sama persamaan garis singgung lingkaran. Nah, waktu di SMP kalian juga udah pernah membahas lingkaran ya. Tapi lingkaran waktu SMP kan paling luasnya berapa gitu kan. Atau misalnya ada 2 lingkaran kemudian kalian menghitung garis singgung persekutuan dalam panjangnya berapa gitu kan. Kalau enggak garis singgung persekutuan luar itu panjangnya berapa gitu. Iya Bu. Ya ingat ya. Nah, Ya. itu waktu di SMP. Kalau sekarang kita nggak menghitung itu, yang kita cari adalah persamaannya. Jadi ada X, Y-nya. Ada variabel X dan Y-nya. Nah, ini nanti juga akan kita lihat ini kita lihat ke kayak misalnya kalau pusatnya nanti ada di 0,0 sama A, B gitu ya. Hasil translasi kalau A, B. Jadi sambungannya yang translasi kemarin ya, transformasi. Itu. Kalau posisi garis, posisi titik terhadap lingkaran nanti tinggal kalau lingkarannya di sini itu kalau titiknya di sini oh berarti dia di luar. Kalau titiknya pas pada garis itu berarti pada. Kalau di sini berarti di dalam gitu ya. Kalau garis ya udah nanti kalian tinggal cek diskriminannya aja. Nilai diskriminannya itu gimana? Lebih kecil kah? Lebih besar kah? Sama dengan. Nah, itu untuk menyatakan dia ada di mananya lingkaran. Kalau lebih kecil berarti dia tidak memotong di luar ya. Kayak gini garisnya. Lingkarannya di sini garisnya terpisah jauh. Berarti diskriminannya negatif. Kalau diskriminannya sama dengan 0 berarti menyinggung ini ya, yang kayak gini menyinggung. Kalau lebih besar berarti memotong di 2 titik. Nah, kayak gini. Itu gambarannya. Nah, sekarang kita akan membahas yang persamaannya dulu. Persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran itu nanti variasi soalnya itu macam-macam ya, nggak cuma satu bentuk soal atau cuma 2, ada banyak. Jadi nanti kenali macam-macam kriterianya ya. Jadi nanti di persamaan lingkaran itu terutama di kriterianya ini. Jadi supaya kalian nggak keliru menentukan persamaannya. Jadi persamaan lingkaran itu pasti ada pusat sama jari-jari. 2 hal itu yang terpenting. Jadi nanti temukan dulu gitu ya. Nah, sekarang kita mau ke definisinya dulu. Lingkaran itu apa sih definisinya? James, kamu tahu nggak definisi lingkaran? Kalau dikalimatkan. Lingkaran adalah adalah bangun yang memiliki segi tak terhingga. Segi tak terhingga. Nih ya, lingkaran kayak gini ya. Lumayan bulat juga nih lingkaran saya. Nah, kayak gini lingkaran. Nah, yang disebut lingkaran yang mana, James? Yang mana yang disebut lingkaran? Yang luarnya ini Bu, seginya tak berhingga. Yang ini ya, garis hitam ini ya, garis lengkung hitam ini ya, yang disebut lingkaran. Jadi, definisi lingkaran itu adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Itu definisi lingkaran James.
Jadi, kan tadi yang disebut lingkaran yang ini ya, titiknya nggak berhingga tuh, banyak sekali. Maka ya udah, ini definisinya adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tetap. Nah, yang berjarak sama itu nanti akan kita sebut sebagai jari-jari. Kemudian titik tetap itu akan kita sebut sebagai pusat. Nah, ini ya, titik tetap yang ini, nih. Kemudian jarak sama, ini kan kalau kita tarik ke sini, nah ini selalu R ya. Kalau kita tarik ke sana, ini juga R. Jaraknya akan selalu sama. Tarik ke sini, ini juga R. Nah, ini tempat kedudukan titik-titik itu disebut sebagai lingkaran. Nah, begitu. Paham ya? Definisi tentang lingkaran. Nah, sekarang kita mau lihat persamaannya, rumusnya sekarang. Kita bahas yang pusatnya di 0,0 dulu. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Nah, ini kita punya gambarnya dulu. Nah, yang warna merah inilah yang disebut lingkaran ya. Nah, kita mau buat rumusnya nih. Nah, berarti kita misalin, kita ambil sebuah titik di sini nih. Titik A misalnya ya. Kita kan nggak tahu nih, titik A itu pokoknya di lingkaran itu. Kita misalin dia koordinatnya adalah X, Y. Kita kan mau bikin rumusnya gitu kan. Persamaan itu berarti ada variabel X dan Y gitu kan. Nah, kemudian titik A ini kalau kita tarik garis ke O, itu adalah jari-jari lingkaran. Kemudian titik A ini kita proyeksikan ke sumbu X. Proyeksikan ke sumbu X, karena proyeksi berarti ini harus tegak lurus gitu ya. Nah, ini adalah A aksen. A aksen itu adalah proyeksi dari titik A. Oke, berarti jarak O ke A aksen itu adalah sejauh apa Pragia? Jarak dari sini ke sini. Ini sejauh apa? Maksudnya sejauh apa, Bu? Ini loh. Ini kan koordinat titik A itu X, Y itu. O ke A itu R. Nah, sekarang O ke A aksen berarti sejauh berapa satuan panjang? X. X, betul. Jangan ragu-ragu. A ke A aksen sejauh? Y. Y. Ya udah, kalau ada segitiga siku-siku, ukurannya udah ada semua, berarti berlaku rumus apa Pragia? Pitagoras, Bu. Ya, betul. Ya udah, persamaan lingkarannya yang pusatnya di 0,0 berjari-jari R adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Udah jadi rumusnya. Nah, begitu. Ini rumus untuk persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari R. Jadi, intinya persamaan lingkaran kita harus punya pusat sama harus punya jari-jari. Apakah paham rumusnya? Bisa ya? Oke. Nah, kalau kita lihat di PPT kita, ini saya memisalkan titiknya adalah titik P. Nah, sama juga ya, bikin segitiga. Ya udah, Pitagoras berlaku. Oke, sekarang contoh soal ya. Ini saya buang dulu. Sekarang contoh soal. Yang pertama. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan berjari-jari 5 adalah, ya udah, kan pusatnya 0,0. Berarti yang ruas kiri cuma X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian R-nya ya udah tinggal dimasukkan. R kuadrat berarti 5 kuadrat 25. Jadi kalau jari-jarinya 2,5, ya udah 2,5 tinggal kuadratin ya. Yang ruas kiri nggak berubah apapun. Kan persamaan, ada X kuadrat sama Y kuadrat. Gitu. 2,5 kalau dikuadratin 6/4 ya, benar nggak? Oke. Sekarang yang C, kalau jari-jarinya 1,1 tinggal kuadratin aja jadi 1,21 gitu ya. Kalau jari-jarinya akar 3, kuadratin aja akar 3 jadi 3. Paham? Masih gampang. Oke, saya lanjutkan ke soal yang kedua.
Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0 dan melalui titik 3, min 1. Nah, ini udah mulai harus ngitung. Apa yang harus dicari? Apa, ayo? Yang harus R, Bu. dicari. R, betul. Pusatnya udah ada. R-nya belum ada. Nah, caranya pakai apa nih? Cara nyari R pakai apa dong? Pitagoras. Pitagoras. Oke. Ada sebuah lingkaran. Enggak bulat, enggak apa-apa. Ini pusatnya di 0,0. Ini sebuah titik yang dilalui 3, min 1. Ya udah, cari jari-jari dulu ya. Tuh. Jarak titik 0,0 ke titik 3, min 1. Ini adalah R-nya. Cara mencari jarak titik ke titik pakai rumus apa? Nathan, Dava. Rumusnya apa? Halo Bu, Rumusnya apa? Jarak titik ke titik. dikurang aja kan Bu? Dikurang aja, terus di berapa R-nya nih? Coba, Dava. R-nya 10, akar 10 Bu. Akar 10. Betul. Ya udah, kalau R-nya udah dapet, tinggal masukkan ke persamaan lingkarannya ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Apakah ada pertanyaan? Contoh soal yang kedua ini. Yuk, yang nggak jelas, langsung tanya aja, jangan malu-malu. Biar nanti tidak tersesat saat ulangan. Bu, saya nggak ngerti akar 10 dari mana, Bu? Ini, titik yang dilalui itu selalu jadi X dan Y. Substitusi aja ke sini, nih 3 kuadrat ditambah min 1 kuadrat, nanti ketemu R kuadrat. Paham? Paham, Bu. Jadi langsung masuk ke Nah. rumus saya, Bu. Oh, betul. Oke, makasih, Bu. Ini R kuadrat kan rumusnya. Nah, gitu. Udah? Masih ada yang mau bertanya? Bisa ya? Oke. Kita lihat pembahasannya. Kok saya delete? Ya udahlah, udah terlanjur. Kita lihat pembahasannya di sini ada. Misal persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari R itu adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, melalui titik 3, min 1 itu berarti jadi X dan Y ya. Pokoknya titik yang dilalui itu jadi X dan Y. Substitusi aja, nanti ketemu R kuadrat. R kuadratnya dapat 10, ya udah persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10. Atau kalian hitung tadi jarak titik pusat ke titik yang dilalui lingkaran pakai Pitagoras gitu ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Soal ketiga, pusat dan jari-jari lingkaran. Oke, sekarang menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, Nevan, yang A ini pusatnya di berapa koma berapa, jari-jarinya berapa, Nevan? Gimana, Bu? Yang ini, pusatnya berapa koma berapa, jari-jarinya berapa? Pusat. Pusat lingkaran. Berapa, Nevan? Gimana, Bu? Tadi itu pusat lingkaran? Di tengah-tengah. Jadi kalau ini tadi kan ada pusat lingkaran ya. Lingkaran ini pusatnya ada di mana? Kalau X kuadrat plus Y kuadrat, ini berarti pusatnya di mana? Jadi kalau membedakan nih, kalau kalian nanti dapat persamaan X kuadrat plus Y kuadrat min 3X min 5 sama dengan 0, ini pusatnya di 0,0 bukan, Budi? Ya, Bu. Ini pusatnya di 0,0 bukan kalau yang coretan saya nih.
Oh, enggak, Bu. Kenapa? Saya itu kan ada 3 sama 5 gitu, Bu. Bukan ada 3 atau 5, ada ini loh. Ada X pangkat 1. Berarti ini pusatnya bukan di 0,0, oke? Ada variabel X berpangkat 1 atau ada variabel Y berpangkat 1, maka pusat lingkaran kita jadi nggak di 0,0. Tapi kalau di soal kita hanya ada X kuadrat dan Y kuadrat variabelnya, nggak ada X pangkat 1 atau Y pangkat 1, itu pasti pusatnya di berapa, Nevan, jadinya? Mana? 0,0. Pusatnya di 0,0. Jari-jarinya berapa? 4 pasti. Nah, akar 16 ya, Nevan ya. Coba Ya. Nevan yang ini, yang B. Pusatnya di berapa koma berapa? Pusatnya 0,0 juga. Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 3/2. 3/2. Ya, 1,5. Betul. Ya. Terus, yang C. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5, berarti jari-jarinya berapa, Nevan? Akar 5. Akar 5, betul. Ya udah, bisa ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan. Jadi intinya apa? Kalau mencari pusat sama jari-jari, lihat aja ada variabel X pangkat 1 atau Y pangkat 1 enggak. Kalau enggak, berarti pusatnya pasti di 0,0. Kemudian, soal yang keempat. Persamaan lingkaran yang sepusat dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 144, tetapi panjang jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut adalah. Nah, kalau yang ini, Nicholas Pradana, artinya sepusat itu apa, Nik? Pusatnya sama gitu. Ya, pusatnya sama. Nah, kita lihat, ini pusatnya di berapa koma berapa? 0,0. 0,0, oke. Kemudian jari-jarinya berapa? 12. Yang lingkaran 12. Ya udah, kemudian jari-jarinya adalah setengah dari jari-jari lingkaran tersebut. Berarti R baru kita berapa, Nik? 6. Ya, betul. Jadi ini R yang baru kita adalah, saya kasih R2 ya, R1. R-nya adalah 6. Ya udah, kita mencari persamaan lingkaran yang jari-jarinya adalah 6. Pusatnya tetap di 0,0 karena dia mintanya sepusat gitu ya. Nah, apakah jelas? Apa, Evan? Pusatnya 0,0 kalau X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Kalau ada tambah X atau Y lagi itu bukan jadi 0,0 Yap, lagi. betul sekali, Nevan. Terima kasih, Bu. Yuk. Kemudian ini kan dia mintanya jari-jarinya setengah dari panjang jari-jari lingkaran tersebut. Jangan pernah kalian ini langsung dibagi 2 ya. Karena ini bukan jari-jari. 144 itu adalah R kuadrat. Jadi jangan langsung dibagi 2. Tetapi hitung dulu R-nya, baru R-nya itu yang kalian bagi 2. Baru kemudian kuadratkan lagi. Paham ya? Urutan kerjanya itu yang terpenting kalau di matematika. Jangan terlalu kebanyakan shortcut. Nanti jadi salah. Udah ya, bisa ya? Contoh 4, apakah masih ada yang mau bertanya? Christian, jelas? Jelas, Bu. Oke, Michael, jelas? Jelas, Bu. Oke, saya lanjut ya. Contoh yang kelima. Contoh kelima, oh ini penyelesaian. Nggak usah ya. Oke, contoh kelima. Persamaan lingkaran yang koordinat ujung-ujung diameternya adalah di titik A dan titik B. Koordinatnya ada. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, gimana cara menyelesaikannya? Berarti cari apanya dulu, Budi? Apa yang harus kamu cari? Bentar, Bu. Yang diketahui adalah diameternya. Oh, berarti cari jari-jarinya gitu, Bu. Ya, tapi sebelum ketemu jari-jari, kamu pasti menghitung apanya dulu?
Diameter dulu kan? Ya. Ya, cara menghitung diameter gimana, Bud? Nggak tahu, saya bingung, Bu. Oh, well, gimana caranya menghitung Jarak diameter? titiknya terus dikuadratin ya. Oke, jarak titik. Gimana cara menghitung jarak titik? 2 ke min 2 kan 4 berarti. Kok jelek banget. Berarti delta X-nya 4. Ya, pakai delta, betul. Kalau jarak titik ke titik itu biasakan kalian bikin gambarnya biar kelihatan ya, kalau misalnya lupa mulu ya. Ini kan langsung aja bikin segitiga pasti kan? Nah, ini siku-siku. Ya udah Pitagoras, ini adalah delta X, kemudian ini adalah delta Y, tinggal dikuadratin gitu ya. Nanti ketemu, ini anggap aja R-nya gitu. Tapi di sini D. Ini bukan R, tapi D. Diameter ya. Diameter. Nah, coba dihitung. Diameternya berapa nih? Diameter akar 6. Hah? Akar 6. Akar 6? Serius? Enggak nih. Well, Akar 20. akar 20 berapa? 2 Ya. akar 5 kan? Ya, 2 akar 5. Kalau D-nya udah dapat, ya udah R-nya itu adalah setengah dari D ya. Nah, berarti R-nya udah dapat nih. Kemudian cari pusat. Nah, gimana cara cari pusatnya? Gimana? Krisna, ada ide nggak cari pusat? Belum ada ide. Yang udah ada ide siapa? Kania? Pusat itu yang di sini loh, nih pusat. Gimana cara nyarinya? X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Vincent? Idemu mana? Ayo. Itu diameternya dibagi 2 bisa nggak sih, Bu? Diameter dibagi 2 itu ketemu R nanti. Bu, kalau Terus A-nya setengah R, ditambah B-nya, Bu. A-nya ditambah? Ya, 2 ditambah min 2 kan 0. Terus min 1 ditambah 1, 0. Jadi Ya, di 0,0. Jadi kalau mencari pusat itu pakai konsep rata-rata. Karena kita cari yang di tengah ya. Rata-rata. Konsep rata-rata ya. Kalau cari D tadi kita memakai konsep konsep Pitagoras ya. Nah, jadi delta ya. Kalau cari D, jarak titik ke titik itu berarti Pitagoras. Kalau pusat itu kan berarti kita mencari yang di tengah tuh. Kalau kita mencari yang di tengah antara dua titik ya udah pasti pakai konsep rata-rata itu. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Berarti pusatnya 0,0 ya tadi ya. Ya udah kalau pusatnya udah ketemu, jari-jarinya ada, tinggal dimasukkan. Nah, ini penyelesaiannya. Ada sebuah lingkaran, ujung-ujung diameternya di titik A 2,-1 dan min 2,1. Nah, ini adalah diameter. Berarti kita hitung dulu diameternya. Pakai konsep Pitagoras ya. Jarak titik ke titik itu adalah delta X kuadrat ditambah delta Y kuadrat diakarin. Ini delta X. Min 2 kuadrat. 1 min 1 kuadrat. Kemudian diakarin, jangan lupa. Ini adalah diameternya. 2 akar 5. Kemudian ini kita bagi 2 karena kita mau cari jari-jari. Jari-jari adalah setengah diameter. Berarti jari-jarinya adalah akar 5. Nah, kemudian pusatnya tadi memakai konsep rata-rata ya. Titik A di 2,-1, titik B di min 2,1, kemudian pusat ada di tengah. Nah, berarti karena kita mencari yang di tengah, berarti kita memakai konsep rata-rata. Kenapa dibagi 2? Kan rata-rata 2 titik. Kalau rata-rata 3 titik ya dibagi 3. Tapi kan nggak mungkin ya. Diameter kan pasti ujungnya cuma ada 2 ya, titik A dan B. Maka ditambahin bagi 2. X-nya A tambah X-nya B bagi 2, Y-nya A ditambah Y-nya B bagi 2.
Ketemulah pusatnya di 0,0. Paham? Bisa ya? Oke. Jadi persamaan lingkarannya adalah jari-jarinya akar 5, pusatnya 0,0, berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Tuh. Soal selanjutnya. Soal selanjutnya atau yang pusat lingkarannya di A, B ya sekarang ya. Oke. Persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Oke. Nah, ini adalah translasi dari persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0. Nah, ini pertama kita punya lingkaran yang pusatnya di 0,0, kemudian kita geser ke kanan sejauh A, ke atas sejauh B. Nah, gitu. Translasi ya. Konsep translasi yang kita pakai di sini. Nah, karena konsep translasi, maka kita ingat lagi konsep translasi. Tadi persamaan lingkaran kita adalah pusatnya di 0,0, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Nah, sekarang karena kena translasi, berarti aturan translasi gimana, Vincent? X-nya berubah jadi apa, Vincent? Kalau translasi. Persamaan yang ditranslasi. Persamaan yang ditranslasi, itu berarti X-nya berubah jadi apa, Y-nya berubah jadi apa? Jadi min, Bu. Min apa? Min Y gitu, Bu. Min A dong. Kan X-nya bergeser sejauh A. Y-nya? Min B gitu, Bu. Ya. Y-nya bergeser sejauh B kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Nah, ingat ya, waktu kalian mengerjakan soal translasi, kan seperti ini. Ya udah, ini persamaan lingkaran kita yang pusatnya di A, B, jadinya seperti ini, yang bawah ini. Yang atas ini yang pusatnya di 0,0, yang bawah itu yang pusatnya di A, B. Jadi kenapa tadi yang kalau ada X pangkat 1, Y pangkat 1, dia pusatnya jadi tidak di 0,0, karena bentuk jabaran dari sini ya. Ini kan jadi X kuadrat min 2AX, ya nggak? Plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY, gitu kan. Tuh. Jadi, nanti kalau kita ditanya persamaan lingkaran, yang pusatnya di A, B, maka kita gunakan rumus yang ini. Kemudian jari-jarinya tidak berubah ya, karena dia cuma digeser pusatnya aja. Jadi, R-nya tetap R. Dicatat persamaannya, biar nanti kalau ada soal tinggal masukin, tinggal pakai. Udah? Udah ya, kita ke contoh soal sekarang. Contoh soal yang pertama, pusat di A, B ya. Tentukan pusat dan jari-jari lingkaran X min 3 kuadrat plus Y min 7 kuadrat sama dengan 9. Ini pusatnya di berapa koma berapa? Saya mau tanya sama Ogi. Ogi yang A ini pusatnya berapa koma berapa? Jari-jarinya berapa? Jari-jarinya itu ini masih Bu, 3. 3, betul. Pusatnya? Pusatnya benar. Saya hitung dulu benar. Nggak usah dihitung. Kamu tadi udah nyatet persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B belum? Udah, Bu. Nah, ini kamu tinggal lihat A-nya yang mana, B-nya yang mana. Oh, berarti ini min 3,7. Nah, 3,7. Jangan keliru ya. Pusatnya adalah di 3,7 karena rumusnya adalah X min A. Oke. Ya, apa? Berarti kalau plus gitu, kita nulisnya min gitu, Bu? Betul. Ya. Karena rumusnya
rumusnya X min A sama Y min B. Oke, kemudian yang ini, yang B, Dita. X min 8 kuadrat plus Y plus 5 kuadrat sama dengan 6. Dita mana Dita? Pusatnya Iya, berapa Bu. koma berapa Dita? Pusatnya 8 sama min 5. Ya, betul. 8, min 5. Jari-jarinya berapa, Dit? Akar 6. Akar 6. Ya, betul. Pusatnya di 8, min 5. Jangan lupa kalau di sini plus, justru di sini B-nya minus. Kemudian jari-jarinya karena 6 tidak bisa disederhanakan, ya udah akar 6 itu jari-jarinya. Bisa ya? Amanda? Ya, Bu, maaf. Tadi Udah wifi saya bisa? baru nyala, Bu. Tapi Oh, sekarang udah koneksinya nyala. masih jelek Jelek. gitu, Bu. Jadi Oke. nggak bisa nyalain kamera. Ya, tapi kamu udah bisa lihat presentasi saya? Di saya sih warna hitam, Bu. Oh, oke. Ya udah, kamu sambil lihat modul ya. Iya, Bu. Oke. Nanti saya sebutkan deh ininya. Makasih, Kemudian, Bu. yuk, tentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang C, X plus 3 kuadrat plus Y min 5 kuadrat sama dengan 24. Nah, ini pusatnya di berapa koma berapa? Nicholas Jeremy, pusatnya berapa koma berapa? Min 3 plus 5 ya, Bu? Min 3,5. Ya, betul. Jari-jarinya berapa? Asli. 4 ya, Bu? Jari-jarinya, Jeremy. Oh, 2 akar 6, Bu, berarti. 2 akar 6, betul. Akar 24 ya. Langsung disederhanakan. Jadi pusatnya adalah di min 3,5. Kemudian jari-jarinya adalah akar 24 itu disederhanakan 2 akar 6. Oke. Kemudian yang D. Johan. X kuadrat plus buka kurung Y plus 6 tutup kurung kuadrat sama dengan 1/4. Pusatnya berapa koma berapa? 0, min 6. 0, min 6, betul. Jari-jarinya? Setengah. Setengah, betul. Oke, bisa ya? Ya. Apakah ada pertanyaan menentukan pusat dan jari-jari? Enggak ya? Bisa ya? Oke, jangan ketukar-tukar. Bu, saya mau nanya, Bu. Boleh. Apa? Berarti kalau misalkan justru yang model begini itu bisa langsung ditentuin R-nya, tapi yang model bentuk umum yang awal tadi itu bentuk yang umum plus 2X, yang ada plus 2X kayak yang contoh tadi, Bu. Itu harus itu malah dibakukan nggak bisa dulu. ditentukan. Betul, harus dibakukan dulu. Ya. Oke. Nanti ada contoh ya. Kita coba belajar membentuk baku dari persamaan bentuk umum. Oke. Sekarang kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 1,5 dan berjari-jari 3. Vincent, persamaannya apa? Pusatnya Apanya, Bu? Persamaannya. Oh, ini ada yang keluar lagi. Amanda, kamu keluar lagi ya? Enggak, Bu. Saya ada di sini. Oh, siapa yang keluar lagi ya? Ketemu, Vincent? X dikurang 1. Terus ditambah Y dikurang 5 sama kuadratnya dengan mana? Kuadratnya kuadrat mana? X kurang jadi X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 5 kuadrat sama dengan 9 gitu, Bu. Ya, betul. Jadi A-nya langsung dimasukkan ya. Pokoknya rumusnya X min A, Y min B. Dan mereka dikuadratin gitu ya.
Kemudian sama dengannya selalu R kuadrat, itu bentuk bakunya. Maka persamaannya ya udah tinggal masukkan aja. Bentuk baku aja biar lebih. Kecuali kalau nanti bentuk soalnya pilihan ganda gitu kan. Pilihannya dalam bentuk umum ya udah ini harus dengan terpaksa kalian harus jabarkan. Itu. Saya. Kemudian soal yang ketiga. Persamaan lingkaran yang pusatnya di min 1,0 dan berjari-jari 3 akar 2. Persamaannya apa? Saya mau tanya sama Caci. Caci. Persamaannya apa, Caci? X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat. Ya, sama dengan? Maaf Bu, motong. Saya Ya. baru dapat info yang dari Vibi. Saya kirim di chat Ibu. Oke. Itu Vibi gimana? kenapa? Oh. Oh ya, oke. Di chat di sini aja. Itu kan yang oh ini, oke. Oh, kamu kok kenapa di private ini? Private chat? Katanya disuruh share screen gitu, Bu. Mau dari kitanya aja atau Ibu? Oh, oke. Ya udah nanti saya yang ini biar bisa lihat bareng-bareng ya. Oke, tapi nanti kan habis pelajaran kan? Apa sekarang juga? Nah, itu saya kurang tahu, Bu. Ini cuma dibilanginnya nonton bareng-bareng di Zoom grup pelajaran sesi kedua sekarang. Coba kamu ngechat Vibi lagi. Oke. Di akhir karena Pak Hari tadi bilangnya setelah pembelajaran berakhir sesi 2. Coba ya chat Vibi dulu ya. Oke, maaf Bu, motong. Yuk. Caci, sama dengannya berapa? Akar 18. Akar 18. Ya, langsung aja. Kelamaan ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau B-nya 0, berarti di sini langsung Y kuadrat itu ya. X plus 1 kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 18. Oke. Contoh soal berikutnya. Yang keempat. Persamaan lingkaran. Maaf Bu. Apa? Ragia? Kalau saya mau lihat yang sebelumnya, bentar okay. boleh gak Bu? Sama kayaknya cepet banget ya Bu. Saya kayak. Oh, oke. Jadi saya baru kayak mau nyatet atau mau pahamin gitu ganti, jadi saya bingung. Kamu jangan sibuk dua-duanya. Kalau kamu sibuk memahami aja, karena kalau kamu minta Bu, PPT-nya saya dikirimin dong, saya kirimin, nggak usah sibuk nyatet. Intinya kamu paham ya. Ya kalau Ibu mah kalian minta nggak usah sibuk nyatet, yang penting paham maksudnya. Oke? Oke. Udah ini? Jadi intinya mana A, mana B, mana R. Oke? Pragia ya. Oh, oke Bu. Jadi sebenarnya cuma nyari persamaan dari situnya aja. Iya. Jadi ini tinggal masukin aja ke sana nih, ke A, kemudian ini ke B. Ya udah persamaannya jadi. Ini kan R kuadrat tuh. Nah, gitu doang. Ini kan langkahnya catatannya panjang. Kayaknya sih padahal kan kalian nggak harus ngikutin cara ini. Karena ini kan menjelaskan PPT ya. Oke? Oke, makasih Bu. Ya, oke. Bu. Ya, apa? Tadi nyari koordinat pusat yang ada 2 titik itu gimana sih Bu? Lupa. Oh, di rata-rata. Di modul ada. Iya kan? Oh, ya. Di rata-rata. Di modul ada, ya, Andrew. Yang ujung-ujung diameter diketahui ya. Kamu lihat contoh deh, ada juga. Oke, kemudian saya lanjutin. Nathan udah ada kabar dari Vibi? Maaf Bu, taunya tuh streaming. Jadi nanti jam 10.50 baru. Oh, ya kan. Akhir pelajaran.
Sebelum istirahat ya. Nanti nonton bareng dulu. Persamaan lingkaran yang pusatnya di titik min 2, min 7 dan melalui titik 10,2. Oke, nah yang ini gimana caranya? Krisna, harus cari apanya dulu Krisna? Cari apa? Persamaan Kalau ditanya persamaan lingkaran, kita harus punya apa dulu? Dua hal tadi yang saya sebutkan. Kalau ditanya persamaan lingkaran, berarti kita harus tahu dua hal tentang lingkaran. Apa dan apa? Jari-jari. Jari-jari, betul. Yang pertama pusat, udah ada ya. Pusat itu adalah A dan B kan. Nah sekarang jari-jarinya, kok melalui sebuah titik, berarti jari-jarinya belum ada nih. Oh, R-nya dicari dulu nih, hitung dulu ya. Nah cara mencari R-nya gimana nih? 10,2 ini menjadi apanya nih? Apa? Coba kamu sebutin persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Rumusnya apa, Krisna? X plus A. Krisna, kamu lah nggak teliti deh. Masa X plus A? Translasi. Ini translasi persamaan. X-2 gitu? X min A. Jangan plus. X min A sama Y min B. Kamu langsung masukin aja deh. Ya saya masukin aja, Bu. Iya, makanya kan saya bilang rumusnya apa dulu. Kuadrat. Sama dengan R kuadrat. Ya. Nah, kemudian kalau ada, ini kan ada lingkaran nih. Pusatnya udah diketahui tuh di min 2, min 7. Kemudian, nah titik yang dilalui itu ada di sini nih. 10,2 itu ada di apa ya? Kena lingkaran, pada lingkaran ya ini namanya. Nah, berarti cara mencari R-nya gimana? Pakai apa? Krisna. Pakai apa, Krisna? Rata-rata bukan? Kok rata-rata? Bukan dong. Dikurang itu? Ya, kan jarak titik ke titik. Nah, berarti ya udah titik yang dilalui itu jadi X dan Y aja nih, biar gampang. Masukkan ke sana ya. X-nya jadi 10, A-nya jadi min 2, Y-nya jadi 2, B-nya jadi min 7. Nanti ketemu R kuadratnya nih. Atau boleh pakai jarak titik ke titik. Sama aja kan? Ya. Ya. Udah, coba dihitung R kuadratnya berapa. Dapat, Andrea? Berapa R kuadratnya? 15 bukan, Bu? R-nya 15 ya. Andrea udah dapat? Belum, Bu. Bentar, Bu. Tapi udah paham kan? Paham. Oke. Berarti kalau R-nya udah dapat, ya udah tinggal masukin lagi ya. Tapi X dan Y-nya jangan diganti. Yang diganti A, B, R-nya. Gitu kan? X plus 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat
Amanda, udah kelihatan belum presentasinya? Masih hitam, Bu. Tapi Alah. saya dengerin kok, Bu. Oh ya udah, tapi Tapi kamu ya hitam. Saya sih tapi sambil buka modul, Bu, di oh HP. oke. Jadi seperti ini ya persamaan lingkarannya ya. X plus 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengan 225. Apakah jelas soal yang keempat? Rizka jelas? Jelas, Bu. Oke. Bu, Ya, apa? tahu R-nya 15 gimana, Bu? Ya ini tadi masukkan ke sana. Nih loh, ini loh. Nih, 10 jadi X-nya. Ke rumus aja, masukin ke rumus. A itu dari sini. Kemudian Y itu ini. Diganti 2. Kemudian B-nya diganti 7. Min 7 ya. Itu. Nanti ketemu R kuadratnya. Kemudian diakarin ketemu R-nya. Bisa? Oke, Bu. Oke. Jadi intinya masuk ke rumus aja, Kevin. Tapi kamu jangan salah ya, jangan salah rumus ya, kan ada 2 tuh. Pusatnya di 0,0 sama di A, B. Jangan salah pakai rumus. Bu. Ya, apa? James. Itu yang 15 ini dari Pitagoras ya, Bu? Yang R-nya. Boleh, kamu mau pakai Pitagoras di sini juga boleh. Mau langsung masukin ke rumus ini juga boleh. Hasilnya sama, James. Oh, oke. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada? Oke, saya lanjutin. Amanda, nanti kamu minta ada temannya yang ini ya, mendokumentasikan ini ya, di screenshot, di print screen. Iya, Kemudian Bu, nanti saya udah minta tolong, Bu. Oke, ya, biar Amanda bisa lihat soalnya juga. Kemudian ini saya hapus ya. Pembahasan yang ada di sini, PPT. Itu saya pakai 2 cara tadi. Yang seperti James bilang, hitung aja jarak titik pusat ke titik A ya, 10,2. Ini kan jari-jari ya. Nah, berarti jarak titik ke titik, berarti pakai rumus Pitagoras ya. PA itu adalah jari-jarinya. Nah, apa ya? Ya udah, karena Pitagoras, berarti delta X kuadrat plus delta Y kuadrat diakarin. Nah, ini ketemu sama juga ya, 15. Maka, kalau jari-jarinya udah dapet, R kuadratnya udah ada, masukkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di min 2, min 7. Jadi, atau tadi yang langsung masuk ke rumus ya. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Ini ya James ya, tadi yang kamu tanyakan tadi. Ya. Atau yang cara kita tadi yang langsung pakai rumus. Nah, pusat lingkaran kan di A, B tuh, min 2, min 7. Kemudian rumusnya pasti yang X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian karena diketahui melalui sebuah titik, berarti titik yang dilalui itu sebagai X dan Y. Ya udah, kita substitusi aja ke rumusnya, berarti kita dapetin R kuadratnya. Kalau udah ketemu R kuadrat, karena yang ditanya bukan jari-jari tapi persamaannya, ya udah langsung masukin aja ke persamaan lingkarannya. X plus 2 kuadrat plus Y plus 7 kuadrat sama dengan 225. Itu. Terserah mau pakai yang tadi Pitagoras atau pakai yang ini langsung masuk ke rumus, boleh, hasilnya akan sama. Jelas ya? Oke, lanjut. Bu, saya boleh lihat soalnya yang belum di SS tadi. Oke. Nih. Oke, udah, makasih Bu. Oke, yuk. Sekarang kita lanjutkan yang kelima ya.
Saya cepetin. Soal yang kelima. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik 4,-3 dan melalui titik pangkal adalah. Nah, kalau ini gimana, Kevin? Titik pangkal itu berapa koma berapa, Kevin? Titik pangkal. Berapa koma berapa? Vin? Titik pangkal tuh itu kan Bu. Apa? X, kan. 0,0, Vin. Bukan. Titik pangkal iya. itu selalu nih ya. Pokoknya titik pangkal itu yang di pangkalnya kartesian ya. Ya udah ini titik pangkal namanya 0,0. Kemudian ini pusatnya, pusat itu sebagai apa dan apa, Kevin? A sama B. A sama B, pokoknya jangan ketukar ya. Ini titik kan dilalui tuh, jadi X dan Y kan? Ya udah, caranya sama kayak contoh 4 tadi ya. Masukkan ke rumus persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B, nanti ketemu R kuadratnya. Ya udah, kalau udah ketemu R kuadrat tinggal masukkan ke persamaannya lagi. Min B kuadrat. R kuadratnya berapa? Coba dihitung. Bentar. Dapat berapa? Bu. Banyak Amir. Itunya bukan Bu. R kuadratnya kan Bu. Iya, R kuadratnya berapa? Ini kan X-nya 0 tuh. X-nya 0. 0 dikurangi 4. Min 4 kuadrat berapa, Kevin? Itu 16 Bu. 16, betul. Kemudian Y-nya 0 nih. B-nya min 3, berarti plus 3 kuadrat. Berapa? Oh, 25 ya Bu. Kamu nih ah. Jadi R Ini 25-nya kuadratnya. saya kuadrat. Nah, ya udah. R-nya berarti 5 ya, Kevin ya. Udah, kalau Iya. R-nya udah dapet, tinggal masukkan lagi. Nih, A-nya diganti 4 nih. X-nya jangan diganti ya. X min 4 kuadrat plus Y plus 3 kuadrat plus 3 kuadrat sama dengan 25. Kan sama dengannya R kuadrat ya. Nah, begitu. Paham, Kevin? Oke, pokoknya nggak usah terlalu banyak coretan, yang penting kalian ngerti caranya. Bisa, adakah pertanyaan? Nih, soal nomor 5. Jeremy paham ya, Nevan? Ya, Bu. Paham, Ya. Bu. Oke. Sekarang kita Michael. Mana? Saya belum menyapa Michael. Paham, Michael? Mana Michael? Michael. Ke toilet ya? Oke. Sekarang saya lanjutkan yang dari modul ya. Ini yang di PPT saya stop sampai contoh 5. Lanjutannya buat pertemuan berikutnya lagi. Dari modul ada banyak juga contohnya. Saya akan membahas contoh yang belum kebahas tadi di PPT. Contoh 1.
Pusatnya ada, ini A, B ya. A, B. Kemudian yang A berjari-jari 5, ini R, udah bisa. Melalui titik 2,3, udah tadi ya, contohnya udah tadi. Contoh 4 sama contoh 5 barusan. Ini jadi X, ini jadi Y, gitu kan? Tinggal substitusi aja tuh. Jadi dapat R kuadratnya, gitu kan? Nah, sekarang yang belum kebahas nih. Menyinggung sumbu Y, maksudnya apa? Gambar aja kalau bingung ya. Nah, bikin aja titik min 3,5 itu ada di mana letaknya? Ini berapa nih? 4, 5. Nah, titik pusatnya ada di sini nih. Kemudian dia diminta menyinggung sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Yang tegak ini loh, yang harus disinggung. Toet ke sana. Berarti jari-jarinya yang ini nih. Nah, dari gambar lebih gampang nih. Berarti R-nya berapa nih? Stella. R-nya jadi berapa? Stella, Kristella. Nge-freeze ya? Stella? Stella, kamu kok bisa nge-freeze kayak gitu? R-nya berapa, Stella? Halo, Bu. R-nya berapa nih? Nggak tahu saya, Bu. Ini loh, lihat gambar saya di depan nih. Kelihatan nggak? Ini loh, yang ini. R-nya jadi berapa? Pusatnya kan min 3,5 tuh, ya kan? Kemudian dia mintanya menyinggung sumbu Y. Nah, sumbu Y yang ini dong. Nah, lingkaran kita yang ke sini nih. Nah, kayak gini nih. Nah, jari-jarinya berarti berapa, Stella? 3 bukan, Bu? Jangan ragu-ragu, udah langsung 3 aja. Oke? Nah, maka di pembahasannya di sini, ini langsung dapat nih, kalau menyinggung sumbu Y, jari-jarinya 3. Jadi nggak ada rumus ya. Maka supaya mudah, kalian harus pakai gambar nih. Biasanya kan, kalau hanya angka-angka tulisan-tulisan, susah membayangkan, maka digambar aja. Cuman menggambar pusat sama menyinggung sumbu Y itu kan gampang. Kalau dia meminta menyinggung sumbu X, berarti jari-jarinya yang ini ya. Nah, ini sumbu X nih. Nah, jari-jarinya yang ke sini nih. Nah, ini R-nya. Paham ya? Kebayang ya? Ogi, bisa nggak Ogi? Paham? Yang C nih? Paham, Bu. Paham, oke. Pokoknya Jadi itu pokoknya kalau menyinggung sumbu Y itu berarti apa? Sumbu dari tegak titik pusat ke Y itu kan, Bu? Betul. Jarak titik pusat ke Y, ke sumbu Y itu berapa? Kalau menyinggung sumbu X berarti jarak pusat ke sumbu X itu berapa? Jauh, itu jadi R-nya. R itu selalu yang positif ya. Kalau di sini min, jangan min kan, karena jari-jari itu selalu positif. Oke, berarti contoh 1 udah paham ya. Kita lanjut ke contoh 2 sekarang. Contoh 2. Oke, ini juga belum dibahas. Contoh 2 itu kita memakai konsep jarak pusat ke garis. Nah, ini gini. Ada sebuah lingkaran, bulat lumayan. Ini pusatnya ada. Kemudian dia diminta harus menyinggung sebuah garis. Nah, kalau menyinggung sebuah garis berarti kan jarak titik pusat ini ke garis ini pasti jadi jari-jarinya ya. Nah, karena jarak titik ke garis berarti dia harus siku-siku nih, harus tegak lurus. Dia harus tegak lurus. Nah, cara yang paling mudah ya udah kita memakai rumus jarak titik ke garis. Titiknya itu karena pusat lingkaran berarti dia adalah A, B. Kemudian persamaan garisnya, nah ini kita lihat di rangkuman. Ini ada di mana dia rumusnya? Nah ini dia. Persamaan lingkaran ketuai pusatnya menyinggung sebuah garis. Nah ini perhatikan, persamaan garis kita harus dinyatakan dalam bentuk A besar X plus B besar Y plus C sama dengan 0. Bentuknya harus seperti ini. Kemudian nanti
rumusnya adalah jarak titik ke garis karena titiknya adalah titik pusat. Berarti ini pasti jadi R-nya. R adalah harga mutlak. Kenapa harga mutlak? Karena kita mencari R-nya. R itu selalu positif. Rumusnya adalah A besar dikali A kecil, pusat ya. Jadi pusat ini kita substitusi ke X dan Y-nya si garis ini. Jadi X dan Y-nya. X ini berubah jadi A kecil, Y itu berubah jadi B kecil. Maka di sini menjadi A besar kali A kecil, ditambah B besar kali B kecil, ditambah C ya. Kemudian yang bawah ini dibagi akar dari koefisien X dan Y. Koefisien X dan Y di persamaan garis. Jadi akar dari A besar kuadrat ditambah B besar kuadrat. Jangan dari pusat ya. Oke, nah sekarang saya mau ke soal lagi. Tadi mana soalnya? Contoh 2. Oke. Ini A dan B dipasin. Nah, berarti persamaan garis kita itu kita ubah min 3-nya kita pindah ke kiri ya. Supaya jadi bentuk A besar X plus B besar Y, berarti 4, B-nya. Kemudian C-nya nggak ada. Oh, berarti saya ganti 0 aja gitu. Sama dengan 0. Nah, ya udah ini tinggal masukkan ke rumus ya. A besarnya adalah 3, berarti 3 dikali A kecil min 2 ditambah B besar 4 dikali B kecil min 1 ditambah C, C-nya 0, 0. Per akar dari A besarnya 3 kuadrat ditambah B besar kuadrat jadi 4 kuadrat. Karena ini harga mutlak, pembilangnya kan harusnya min 4 itu min 10 ya, dimutlakin jadi 10 dibagi 5. Jadi 2, kalau udah ketemu jari-jarinya, tinggal masukkan ke persamaan lingkaran yang pusatnya di A, B. Apakah jelas contoh 2? Bu, Ya, mau nanya lagi. Apa? Yang menyinggung garisnya saya masih kurang ngerti, Bu. Menyinggung? Yang menyinggung yang ini? Sumbu Y. Oh, oke. Contoh 1. Menyinggung sumbu Y. Tadi kan pusatnya di min 3,5 ya, di sini ya. Nah, sumbu Y itu yang ini. Nih, Dava. Sumbu Y itu yang ini sumbu kok Dava ya. Bener ya? Ini X. Iya, Bu, benar. Nah, sumbu Y itu yang disinggung, berarti ini nanti lingkaran kita itu harus menyinggung sumbu. Nah, kayak gini nih. Gitu, Nathan. Paham? Nah, berarti R-nya siapa sih? Ini jarak si pusat ke sumbu Y ini berapa? Jadi R. Paham ya? Bu, maaf banget tadi ibunya putus-putus di saya. Oh, oke. Sekarang udah jelas? Udah lancar, Bu. Oke. Jadi, kalau dia yang diminta adalah menyinggung sumbu Y, berarti jarak pusat ke sumbu Y itu jadi jari-jari. Gitu? Paham? Paham, Bu. Oh, berarti X-nya ini ya, Bu? Betul. Kalau menyinggung sumbu X, berarti jarak si pusat ke sumbu X. Berarti Y-nya pasti, gitu? Oke, Bu, paham. Oke, ya. Makasih, Bu. Yuk. Yang contoh 2 udah oke ya? Ya, tapi saya nggak bisa jelasin nih asal rumus ini dari mana. Karena bukan bagian di sini nih. Ini kita hanya memakai aja kan tidak selalu seperti ini bentuknya gitu ya. Ini pas kejadian di soal seperti ini aja. Jarak titik ke garis atau kita mau menghitung kalau kalian mau pakai akal-akalan, nah ini aja kita bikin persamaan, kita misalin ini titiknya X, Y. Kan kita nggak tahu ya, X, Y. Kemudian ini titiknya kan ada tuh. Kita bikin persamaan tuh ke sana. Kemudian harus tegak lurus terhadap garis ini nih. Gradiennya berarti harus min 1 ya kalau dikali ya. Nah, nanti kita
ketemu persamaan ini eliminasi aja nanti ketemu titik ini. Kalau misalnya nanti lupa rumus yang ini ya, rumus cepatnya gitu. Tapi langkahnya harus lebih panjang tuh. Cari persamaan garis, kalau udah ketemu persamaan garis tinggal eliminasi, baru ketemu titik potongnya, kemudian kita cari jarak titik ke titik gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan ke contoh selanjutnya. Bu, saya mau nanya apa? Cara tadi dong. Noel. Itu kita berarti nggak menentukan titiknya. Kalau yang kalau lupa rumus tadi. Oh, jadi gini. Ini tadi apa? Lingkaran. Kemudian ada garis singgung. Kemudian ini titik pusat. Nah, ini kan kita cari persamaan garis ini nih. Misal di sini adalah X, Y. Y. Nah, kita membuat persamaan ini kan ada tuh nanti angkanya ya. Kita buat persamaan garis yang melalui titik ini dan titik ini. Dapat persamaannya. Terus nanti persamaan ini kita eliminasi dengan persamaan ini. Ya kan? Terus dapat titik potong. Terus dapat titik potong. Ketemu titik potong baru kita cari jari-jari. Jarak antara titik ke titik. Oke? Oke. Sekarang contoh yang ketiga. Contoh ketiga itu udah ya, ujung-ujung diameter udah tadi udah dibahas. Tuh, cara mencari pusat itu berarti rata-rata. Rata-rata X-nya A ditambah X-nya B bagi 2, Y-nya A, Y-nya B bagi 2. Ketemu pusat, jari-jarinya itu berarti ya udah kalian cari, hitung aja diameter jarak titik ke titik, kemudian bagi 2. Atau kalau pusatnya udah dapet, jarak pusat aja ke salah satu titik A atau ke salah satu titik B. Nanti ketemu R-nya. Gitu. Jadi banyak cara ya sebenarnya ya. Itu ada di modul kalian, jadi nanti bisa sambil dipelajari. Contoh 4, tentukan pusat dan jari-jari. Nah, ini dia. Tadi yang ditanyakan Noel ya. Kalau persamaannya dalam bentuk umum, kita nggak bisa dong langsung menentukan pusat sama jari-jarinya. Nah, ini di rangkuman di atas sendiri, halaman depan sendiri modul, itu ada rumusnya. Kalau mau pakai rumus. Nah, sekarang saya ajarin trik supaya tidak terlalu banyak ngafalin rumus. Nah, triknya gimana? Caranya adalah gini. Kita kan membentuk baku ya. Kita membakukan ini nih. Nah, ini plus 9 ini dari mana? Dari ini loh. Min 6 kita bagi 2. Nah, ini kita kuadratin. Kemudian ini plus 8 ini juga kita bagi 2. Kemudian dikuadratin. Jadilah di sini ya. Tuh. Ini tambahan baru. Plus 9 sama plus 11 itu. Maka yang ruas kanan pun harus ditambah 9 sama dikurang 16. Nah, agak pusing ya. Kalau kita bikin soal yang baru deh, biar kelihatan. Kalau tinggal baca kan susah ya. Tapi kalau sambil lihat orang sedang mengerjakan itu biasanya semakin paham. Misalnya saya bikin soalnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 10Y kemudian min 3 sama dengan 0. Oke. Nah, kita mau membakukan persamaan ini ya. Nah, kita kumpulkan X sama X dulu. Jadi X kuadrat sama min 2X ya. Kemudian kita nggak tahu nih harus ditambah berapa. Nah, berarti yang di sini, yang Y kuadrat sama yang min 10Y kita dekatkan supaya kita nanti gampang mengubah. Nah, kemudian yang sebelah ini juga ditambah berapa nih, gitu kan. Ini min 3 kita pindah ruas tuh. Jadi 3. Positif. Nah, kan kita mau jadikan kuadrat sempurna nih. Jadi di sini harus menjadi X min, nah yang ini bagi 2 aja nih, min 2. Bagi 2. Nah, kuadrat. Nah, supaya dia menjadi bentuk seperti ini kalau kita jabarkan lagi kan jadi X kuadrat, min 2X plus 1 ya. Oh, ada plus 1-nya, yang atas nggak ada nih. Ya udah kita tambahin sendiri. Saya pakai warna yang berbeda biar kelihatan ya. Ini saya tambahin nih. Plus 1. Nah, yang merah ini penambahan ya. Penambahan baru, maka yang ruas kanan pun kita tambahin baru. Nah, kemudian yang Y-nya sekarang. Plus Y min 5 ya. Min 10 dibagi 2. Nah, ini langsung aja bagi 2, biar nggak usah mikir
lama-lama. Nah, berarti ini artinya yang atas kita tambah berapa nih? 25 dong, ya nggak? Karena 5 kuadrat ya. 25. Oke, sebelah kiri ditambah 25, berarti yang sebelah kanan pun harus ditambah 25. Nah, begitu. Ya udah, ini tinggal sama dengannya, tinggal dijumlahin aja tuh angkanya. Berapa tuh? 26, 29 ya? 29. Oke, kalau udah bentuk baku, kelihatan banget tuh pusatnya berapa koma berapa? Pusat di 1,5. Jari-jarinya berapa? R-nya ya, akar 29. Udah. Nah, ini tanpa rumus. Tapi kalian harus tahu trik membakukan bentuk umum ya. Nah, bentuk umum diubah menjadi bentuk baku. Dari bentuk baku ini langsung kelihatan pusatnya di berapa koma berapa, jari-jarinya berapa. Apakah jelas cara membakukan bentuk umum persamaan lingkaran? Bu, Ya, apa? saya masih bingung yang memfaktorkan jadi X kuadrat min 6 X plus 9 itu. Ya ini. Ya, ini itu. loh. Nih. Min 6 kamu bagi 2. Ini kamu bagi 2. Taruh aja di sini nih. Gitu. Oke. Kemudian min 3 kalau dikuadratin kan jadi plus 9. Oke? James? Paham? Ya, Bu. Ya. Kemudian ini plus 8Y. 8-nya aja yang kamu ambil plus 8 dibagi 2 kan jadi plus 4 ya? Iya. Plus 4 kamu kuadratin. Jadi ini. Itu? Iya. Ya. Ya udah karena ruas kiri dan kanan ruas kiri ditambah 9 sama 16 berarti ruas kanan pun ditambah 9 sama 16. Paham? Oke, itu cara. Nah, ini sama juga nih. Min 2X, min 2 bagi 2, min 1. Min 1 dikuadratin dapat yang merah nih, plus 1. Kanan pun di plus 1. Min 10 dibagi 2, min 5. Min 5 dikuadratin plus 25. Karena ruas kiri tambah 25, ruas kanan tambah 25. Paham? Maaf, Bu. Ya, apa? Kalau iya tambah 5 kuadrat tuh berarti tetap aja ditambah 25 kan? Ditambah di Atau sini. beda lagi? Yang di sini tambah, kalau yang di sini mengikuti tanda di sini. Kalau ini min, ini plus, ini plus. Oke, Bu. Makasih. Oke. Kemudian yang terakhir contoh 5. Biar sama ya di PPT contoh 5, di modul sampai contoh 5. Kalau kalian ketemu soal seperti contoh 5, oke nih, saya hapusin dulu yang ini. Oke. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik-titik tuh. Titiknya ada 3 tuh. Ini karena contoh, jadi saya ambil satu contoh titiknya 0,0. Nah, caranya kalau nanti kalian ditanya persamaan lingkaran melalui minimal ada 3 titik di sini, maka caranya pasti kalian menggunakan rumus bentuk umum persamaan lingkaran ya. Jadi X kuadrat sama Y kuadrat itu harus koefisiennya harus 1. Nah, kemudian kalian akan menghitung A besar, itu koefisien X, B besar, koefisien Y, sama C besar konstantanya. Jadi substitusi satu per satu titiknya, 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0, masukkan ke persamaan bentuk umum lingkaran. Jadi 0 kuadrat plus 0 kuadrat plus A 0, plus B 0, plus C sama dengan 0. Ya udah, berarti ketemu C-nya sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua, min 2,4. Kita substitusi ke persamaan bentuk umumnya. Berarti X-nya diganti min 2, Y-nya diganti 4. Bla bla bla. Ketemu persamaannya dalam bentuk A dan B besar. Tuh, C-nya udah langsung diganti 0 ya. Kemudian titik yang terakhir, min 1,7.
Kita substitusi juga tuh ke X dan Y-nya. X-nya diganti min 1, Y-nya diganti 7. Tuh dapatnya persamaan dalam bentuk AB. Kemudian dua persamaan ini tinggal dieliminasi ya. Ini dieliminasi aja langsung nih, dikurang ya. Nanti ketemu 5B besar. 5B besar sama dengan 40 ya. Min 40. Salah. Iya. Min 40 tuh. Oh, berarti B-nya 8 ya. Min 8. B-nya min 8 benar tuh. Kemudian A-nya ya udah. Ini min 8 substitusi ke salah satu persamaan dapat A-nya. Kalau udah dapat ya udah tinggal substitusi kembali lagi ke persamaan bentuk umum ini. C-nya tadi udah dapat 0. A-nya diganti min 6, B-nya diganti min 8. Jadilah persamaannya. Gitu. Kalau ditanya pusat sama jari-jari, ini lagi-lagi di bentuk baku. Berarti X setengahnya dari min 6, berarti min 3 ya. Min 3 kuadrat plus kemudian Y min 4 ya. Y min 4 kuadrat sama dengannya, karena C-nya nggak ada, berarti langsung aja 3 kuadrat 9 ditambah 4 kuadrat 16. Nah, ya udah langsung ketemu tuh. Pusatnya di 3,4, jari-jarinya adalah 5. Itu bisa? Apakah contoh 5 ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kafe, jelas? Tadi nyari bentuk khususnya gimana Bu? Saya agak kurang. Bentuk baku. Ini min 6 kamu bagi 2 tuh, jadi min 3. Min 8 bagi 2 tuh, jadi min 4. Kemudian min 3 ini kuadratin, taruh sebelah kanan tuh 9. Min 4 kuadratin, taruh sebelah kanan 16. Gitu, Kafe? Oh iya Bu, makasih Bu. Iya. Kalau cepat belum lancar ya udah pakai satu-satu kayak yang contoh ini ya. Ini kan karena saya sempit tempatnya tuh. Alasan aja ya, Bu Helen tuh. Bu, saya mau nanya, Bu. Apa? Berarti kalau dia ada melalui 0,0 itu C-nya udah pasti 0 ya? Betul, betul sekali. Nggak harus di pusat ya, Bu, yang penting melalui. Justru yang harus dilalui, kalau pusat mah jadi nggak apa? C-nya jadi nggak 0 dong. Ya kan? C itu sebenarnya apa sih? C itu kan kayak gini nih. Supaya kebayang ya. Jadi ini kan dia melalui. Nah, Aisyah, kok jelek banget. Ini loh kayak misalnya lingkarannya. Nah, memotong sumbu Y-nya itu di 0,0 tuh, gitu. Itu. Jadi kalau nanti lingkarannya kayak gini, nah kan 0,0 juga di sini tuh. Yang ini kan pasti ada lagi, satu lagi. Kemudian kalau nanti lingkarannya kayak nggak melalui 0,0 sama sekali, nah kayak gini nih, ini C-nya pasti ada tuh. Itu, C-nya pasti ada. Gitu. Paham ya? Kalau koefisien A besar tuh menggambarkan apa? Koefisien A besar itu A besar itu kalau dibagi 2 dapat pusatnya, di X-nya. Oh, karena yang kode tadi. Betul. Ya, B itu untuk Y-nya, untuk Y pusat ya, tapi dibagi 2. Kemudian lawan tanda ya. Gitu. Oke, sekarang kita lihat ke soal ya. Kita lihat ke soal latihan 1. Nah, ini dia. Nah, nanti yang kalian kerjakan nih nomor 1. Ini udah semua ya. Nah, kalau yang nomor E dan F nih kalian gambar dulu aja supaya kebayang jari-jarinya berapa ya. Masih gampang nih nomor 1 mah. Nomor 2, nah ini tadi yang dibakukan ya. Kalau misalnya Bu, saya membakukan kok nggak ngerti-ngerti, ya udah harus dengan terpaksa kalian menghafalkan rumus yang ini nih, ada tuh. Tuh. Kalau bentuk umum persamaan lingkaran ini, tapi koefisien X dan Y harus tunggal ya.
Nah, baru pusatnya adalah min A per 2. A besar ya. 2, min B per 2. Kemudian R-nya itu. Kalau kalian lebih menyukai rumus, ya nggak apa-apa. Kalau saya sih biasanya langsung membakukan. Nah, kemudian mana ya? Ini. Berarti yang B ini harus kalian bagi 4 ya. Yang B ini dibagi 4 dulu, yang C bagi 3 dulu. Jadi jangan pedulikan konstanta, Bu, kan konstantanya pecahan. Ya nggak apa-apa, yang penting X kuadrat dan Y kuadrat jadi tunggal gitu. Yang D itu juga dibagi 4. Kemudian soalnya nomor 3. Nah, ini kayak contoh 5 tadi ya. Melalui 3 titik tuh. Substitusi ke bentuk baku, ke bentuk umum, kemudian dieliminasi. Kemudian nomor 4 dan 5 skip dulu, nomor 6. Nah, nanti kalian mengerjakan buat PR-nya ya. Nomor 1, 2, 3, dan 6. Supaya nomor 6 nggak jadi PR, kita kerjakan sekarang aja ya. Supaya PR-nya cuma 1, 2, 3 doang. Yuk. Tentukan persamaan lingkaran yang pusatnya berarti A, B. Menyinggung garis. Oke, berarti ini persamaan garisnya harus bentuk A besar X plus B besar Y sama dengan C ya. Kok sama dengan plus C dulu sama dengan 0. Nah. Oke, kemudian R-nya itu adalah jarak titik ke garis tadi ya. Nah, Noel, coba kamu mencoba menggunakan yang tanpa rumus tadi, coba. Yang ini berarti A besar A kecil plus B besar kali B kecil plus C. Di sini akar A besar ya, jangan keliru. A besar kuadrat plus B besar kuadrat. Udah, tinggal dicari R-nya ya, masing-masing. Coba, silakan. Bu, tadi kalau mau tegak lurus tuh gradiennya min 1 apa 1 ya? M1 dikali M2 sama dengan min 1. Oke. Ada 10 bukan, Bu? Berapa? 10. 10, serius? R-nya itu ada yang udah dapat lagi selain James? Budi udah dapat? Andrew? Kania? Kamu pakai apa? Cara rumus atau pakai yang tanpa rumus? Rumus, sebetulnya masih ngitung. Oke. Claudia, dapat berapa R-nya yang nomor A? Bu, saya ganti, Bu, jadi 4. Kok 4? Claudia dapat berapa? Nggak dengar suaranya Claudia. Nggak ada suaranya Claudia. Kamu chat coba, Claudia. Kamu udah dapat jari-jarinya? Coba ngechat aja. Oh, oke. Ada yang udah dapat lagi selain James tadi? Saya malah akar 26 ya. Kayaknya salah deh. Oh, kok akar 26? Saya dapat titiknya min 3,2. Min 3,2. Ini gradiennya tadi min 1 kan ya, Bu? Kalau dikali ketemu min 1. Kalau dikali ketemu. Aduh, ternyata udah jam 10:50 nih, sebentar.
Ini nanti 2 akar 2, James. Coba ya, nanti dihitung lagi ya. 2 akar 2 ya. Ya udah, ini saya tutup dulu. Kita mau nonton ini. Nanti ketinggalan deh. Sebentar.